Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Malam edisi Rabu 2 Desember 2020 dengan pelayan Pendeta Meike Ertaparan MTH. Tentunya ada kebahagiaan, ada sukacita yang kita nikmati bersama ketika kita diperkenankan untuk melewati hari ini. Meskipun ada duka, ada suka yang kita jumpai, namun penyertaan Tuhan juga tidak pernah berubah, terus kita alami. Saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan kita akan disegarkan kembali. Dan sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menyertai kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan kami dan boleh kami bawa pulang dalam kehidupan kami. Kami jadikan sebagai pegangan di dalam menjalani hidup ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu, kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Mazmur 98 ayat yang kedua. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sudah akrab dengan situasi perkenalan. Kadang kita memperkenalkan diri kita sendiri, kadang kita memperkenalkan orang lain, atau kadang kita diperkenalkan oleh orang lain. Maknanya adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak kenal menjadi kenal. Dalam ayat tadi, Mazmur 98 pada ayat yang kedua, siapakah yang memperkenalkan dan apakah yang diperkenalkan? Kita melihat Tuhan yang memperkenalkan, dan yang diperkenalkannya itu adalah keselamatan. Allah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ayat ini jelas sekali berbicara tentang doktrin Kristen, bahwa keselamatan itu bukan pekerjaan manusia atau bukan usaha manusia. Keselamatan jelas-jelas bersumber dan berasal dari Allah. Saudara-saudara, kata keselamatan dalam ayat ini disejajarkan dengan keadilan. Itu berarti keselamatan dari Allah
tidak bisa dilepaskan dari keadilannya. Apakah yang dimaksud dengan keadilan di sini? Keadilan menunjuk kepada hukuman yang harus dilaksanakan. Keadilan dalam Alkitab menunjuk bahwa dosa manusia ada ganjarannya, ada hukuman yang harus dijalani karena dosa manusia. Kalau begitu, keadilan seperti apakah yang Tuhan nyatakan? Keadilan itu adalah ketika Kristus menggantikan manusia yang berdosa untuk menjalani hukuman manusia, sehingga terwujudlah keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan dan keadilan Allah nyata di dalam karya Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dunia ini menyatakan karya keselamatan dan keadilan Allah. Yesus Kristuslah penggenapan dari ayat ini. Jikalau saudara-saudari sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara adalah bagian dari bangsa-bangsa yang kepadanya telah diperkenalkan dengan keselamatan, yang kepadanya telah diperkenalkan dengan keadilan. Dalam Minggu Advent yang pertama ini, marilah kita semakin meyakini keselamatan dan keadilan hanya berada di dalam Yesus Kristus. Kita jalani Minggu Advent yang pertama ini, kita sungguh yakin dan tidak perlu ragu lagi akan keselamatan yang pasti yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita. Keselamatan dan keadilannya hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin. Dari matamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam masa Advent ini, kami diingatkan akan pengharapan yang pasti, bahwa di dalam Yesus Kristus, keselamatan dan keadilan Allah telah diperkenalkan dan telah dinyatakan kepada bangsa-bangsa, kepada kami semua. Biarlah dengan keyakinan ini, kami terus pegang teguh menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Teguhkan, kuatkan hati kami. Jangan kami cepat atau mudah melupakan bahwa satu-satunya keselamatan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan juga kami untuk memperkenalkan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Orang tua memperkenalkannya kepada anak-anak, dan juga saudara dapat memperkenalkannya kepada saudara yang lain.
Kerinduan kami ya Tuhan, bahwa keselamatan yang dari Tuhan telah dinyatakan kepada bangsa-bangsa, juga melalui setiap kesaksian hidup kami. Mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kami yakin Tuhan mengetahui pergumulan yang kami alami setiap pribadi pada saat ini. Engkau mengenal Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang membutuhkan kesembuhan daripada-Mu, yang membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Hadirlah ya Tuhan sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberikan kekuatan dan menyatakan kesembuhan. Ada juga di antara kami yang sungguh bersukacita atas berbagai keberhasilan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Apapun juga yang menjadi sukacita kami, yakinkan kami Tuhan untuk selalu menjalani hidup kami tetap di dalam kebenaran Tuhan. Kami terus berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Hadirlah ya Tuhan untuk menolong negeri kami ini, terutama Tuhan masalah yang masih ditimbulkan oleh karena penyebaran virus COVID-19. Tuhan berkenan hadir supaya seluruh umat-Mu, masyarakat, bangsa-Mu ya Tuhan, dapat dilindungi, dapat diberikan hikmat untuk bijaksana melihat persoalan ini dan dapat menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, dapat menaati pemerintah dan menjalani kehidupan penuh dengan kasih satu dengan yang lain. Ya Tuhan, malam ini kami serahkan kehidupan kami. Ketika kami beristirahat, sertailah kami supaya kami dapat beristirahat dengan tenang. Kami boleh dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Ketika Tuhan sendirilah yang akan mengaruniakan kepada kami hari yang baru untuk dapat kami jalani di dalam sukacita. Mohon ampun untuk kesalahan dan dosa kami. Dengarkan kami Tuhan yang bermohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh membuat kita semakin meyakini bahwa keselamatan satu-satunya hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan telah memperkenalkan keselamatan dan dinyatakannya keadilan kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Demikianlah renungan malam saat ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Selamat malam, salam sehat.